Assalamualaikum semua, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan akan memaparkan materi mengenai paradigma konstruktivisme. Oke, tanpa menunggu lama lagi, mari kita masuk ke materi. Oke, adapun poin materi yang akan kita bahas yaitu mengenai paradigma konstruktivitas yang di dalamnya memuat sejarah, pengertian, ciri-ciri, serta metodologi dan studi kasus. Adapun studi kasus kita yaitu mengenai penerapan konsep merdeka belajar dalam pendidikan di Indonesia. Masuk dalam materi pertama yaitu sejarah. Paradigma konstruktivis pertama kali dikemukakan oleh sosiolog Peter L. Berger dan Thomas Buckman. Lalu dikembangkan pada tahun 1970-an oleh J.C. Daly dan rekan-rekan. Paradigma konstruktivisme dibangun berdasarkan teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi personal oleh George Kelly. Lalu ada pengertian paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme dibangun berdasarkan teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi oleh George Kelly, di mana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Pada kenyataannya, realitas sosial tidak bisa berdiri sendiri tanpa peran dari individu, baik di luar maupun di dalam realitas itu sendiri. Subjek mengkonstruksi realitas sosial, kemudian mengkonstruksinya dalam dunia realitasnya. Setelah itu, menyempurnakan realitas tersebut berdasarkan subjektivitas individu lain dalam lingkup sosialnya. Selanjutnya, ada ciri-ciri atau karakteristik paradigma konstruktivistik menurut dimensinya. Yang pertama ada epistemologi, yaitu cara pandang terhadap realitas kebenaran diyakini merupakan hasil konstruksi manusia. Yang kedua ada hubungan peneliti dan objek peneliti. Di sini bersifat interaktif dan hasil penrumusan ilmu pengetahuan sangat bersifat interpretatif subjektif. Yang ketiga ada konstruktivisme, meletakkan peneliti sebagai fasilitator yang memberi alternatif dan kemampuan mengkonstruksi setiap pemikiran. Lalu ada ilmu pengetahuan, merupakan rekonstruksi individu yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah konsensus masyarakat. Dan yang terakhir ada ontologi, di mana konstruktivisme meyakini relativitas kebenaran yang dirumuskan secara sosial. Dan yang terakhir ada metodologi. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek, yaitu hermeneutik dan dialektik. Hermeneutik merupakan aktivitas dalam mengaitkan teks percakapan, tulisan, atau gambar. Sedangkan dialektik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikir peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal. Selanjutnya, kita masuk ke dalam studi kasus paradigma konstruktivisme. Dulunya, orang beranggapan bahwa pembelajaran kelas ialah di mana siswa atau peserta didik duduk manis, rajin membantu orang tua, taat dan patuh terhadap orang tua atau guru, makan tidak boleh sambil bicara, belajar tidak boleh sambil bermain, penyeragaman pakaian sekolah, penyeragaman kurikulum, penyeragaman strategi pengajaran, penyeragaman bahan ajar, dan penyeragaman studi evaluasi. Beberapa hal ini karena bersumber dari penerapan paradigma keteraturan. Berdasarkan potret lapangan tersebut, penyelenggaraan pendidikan tidak sadar bahwa hal-hal di atas merupakan penyakit turunan yang belum dilakukan kajian kesohihannya. Bahkan, siapa saja yang ikut dalam pembelajaran, orang tua ataupun guru harus taat pada aturan tak tertulis di atas. Belajar menurut teori behaviorisme merupakan perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar ialah transfer pengetahuan ke orang yang belajar. Artinya, yang diajar harus memiliki pengetahuan sama dengan yang mengajar, dan apa yang dipahami oleh sang pengajar harus sama dengan apa yang dipahami oleh peserta didik. Sedangkan konstruktivisme menyatakan belajar ialah sebuah proses itu sendiri, penyusunan pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivitas kolaboratif, dan refleksi, serta interpretasi. Sedangkan mengajar adalah menata lingkungan agar sang pembelajar memiliki motivasi dalam menggali makna serta memaknai ketidakmenentuan. Karena inilah sang pembelajar menginterpretasikan apa yang telah didapatkannya. Akhirnya,
Merdeka Belajar merupakan sebuah tawaran yang dalam merekonstruksi sistem pendidikan nasional. Perubahan zaman yang semakin dinamis harus kita sambut dengan penataan ulang sistem pendidikan, dengan cara mengembalikan pendidikan pada hakikat yang semestinya, yakni memanusiakan manusia atau pendidikan yang membebaskan. Pengajar dan peserta didik saling melakukan mutual giving dan mutual understanding, saling memberikan manfaat dan saling memahami keinginan masing-masing. Pengajar bukan lagi sebagai sumber kebenaran mutlak, namun hanya sekedar fasilitator dalam proses pembelajaran dan penggerak dalam mencari kebenaran. Sudah tidak zamannya lagi pengajar melaksanakan indoktrinasi bagi semua peserta didiknya. Namun keduanya, pengajar dan peserta didik saling menggali kebenaran, daya nalar yang kritis, dan melihat dunia berserta fenomena yang dialektis. Juga mereformasi beban kerja pengajar di sekolah yang terlalu banyak disita oleh hal yang bersifat administratif. Oleh sebabnya, kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri, dan kreatif dapat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan, pemangku kebijakan, pengajar, guru, siswa, dan juga orang tua. Dari pemaparan konsep Merdeka Belajar yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada kesejajaran antara konsep yang dicanangkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim tersebut dengan konsep pendidikan menurut aliran filsafat konstruktivisme. Keduanya sama-sama menekankan pada aspek kebebasan, kemerdekaan, dan keleluasaan lembaga pendidikan dalam eksplorasi secara maksimal kompetensi peserta didik. Jika kedua konsep, yaitu Merdeka Belajar dan filsafat pendidikan konstruktivisme tersebut dirumuskan secara bersama-sama, akan menghasilkan makna yang senada, yaitu si pembelajar harus bebas dan berkembang secara natural. Pembelajaran ialah berbasis pengalaman langsung. Guru bukan sebagai giver, namun sebagai fasilitator. Pemangku lembaga sebagai penyedia laboratorium pendidikan untuk perubahan peserta didik. Aktivitas di rumah dan di sekolah juga harus kooperatif. Dan terakhir, kebebasan merupakan unsur penting dalam lingkungan belajar. Nah, demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga kalian mengerti dan bermanfaat untuk kalian juga ya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Kami dari kelompok 6 mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.